Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Keseruan apa yang kita jumpai di hari ini? Memilih percaya bagian 2. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan itu juga sebuah pilihan. Pilihan dengan kesadaran untuk menyatakan bahwa aku mempercaya itu dengan kesadaran. Mengapa kata kesadaran itu menjadi penting dan sering kali dipilih untuk diungkapkan? Karena memang pilihan. Kita memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan itu. Nah, keputusan itu saya dengan sadar menyatakannya. Bukan karena saya tidak ada pilihan. Bukan karena juga ya udahlah pokoknya terserah deh, bukan. Tapi dengan kesadaran untuk membuat keputusan. Ini menjadi menarik karena dalam banyak kesempatan ketika belajar sesuatu atau diminta sesuatu untuk membuat perubahan dalam kehidupan, membuat keputusan, dan apalagi dalam kondisi tertentu, ruangan tertentu, sedemikian banyak orang, kebersamaan, dan suasana itu sangat membantu kita untuk akhirnya membuat keputusan. Yes, bisa, aku pasti bisa. Kemudian teman-temannya juga di sekelilingnya juga menyatakan, yes, kamu pasti bisa. Terlebih lagi pada saat kondisi emosional kita terhubung dengan perasaan-perasaan yang emosional memang. Perasaan cinta, perasaan sangat menyayangi, perasaan kasihan, ketakutan, kecemasan, dan kondisi yang tidak normal ketika kita membuat keputusan itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dalam kondisi yang sangat terdesak, kemudian berjanji untuk membuat keputusan, oke deh, setelah nanti saya sembuh dari sakit ini, saya akan begini. Oke deh, nanti setelah saya terlewatkan dari masalah ini, saya akan begini. Oke deh, nanti setelah saya mendapatkan begini, saya akan begitu. Gitu. Jadi kita membuat keputusan bukan dalam kondisi yang normal, yang biasa gitu. Sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan keseharian, maka itu tidak mudah untuk menghidupkan suasana batin yang pada saat kita membuat keputusan itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadikan keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita lakukan untuk bertumbuh dan berkembang dan membuat perubahan itu bisa berlangsung lama. Artinya kita bisa dan menjaga stamina untuk itu. Memang tentu saja dibutuhkan kondisi yang sedikit spesial supaya kita bisa kemudian mengeluarkan impian, harapan, dambaan, memori, dan apapun itu untuk mengeluarkan, mengaksesnya keluar dulu. Nah, itu dibutuhkan kondisi emosi.
Di sana dibutuhkan kondisi emosi. Maka penghantar lagu-lagu, penghantar renungan, itu menjadi penting supaya apa? Supaya kita mengangkat seluruh pengalaman-pengalaman di masa lalu untuk dihadirkan di sekarang ini. Koleksi-koleksi kita ditarik kembali. Koleksi-koleksi pengalaman-pengalaman itu ditarik kembali. Lalu diletakkan dalam piring atau meja lah. Diletakkan dalam meja dalam terang cahaya kondisi cara melihat yang sekarang. Bukan di masa itu. Kalau kita masuk kembali ke masa itu, pasti emosional juga naik lagi. Nah, tapi sekarang kondisi yang luar biasa di masa itu, ketika kita tarik dan kita letakkan di atas meja, itu menjadi sebuah cerita, kejadian saja yang memang ada pengalaman di dalamnya. Dan kita sanggup melihat itu kejadian sebagai kejadian. Melihat kejadian sebagai kejadian. Bisa nggak kita belajar melatihkan untuk melihat kejadian sebagai kejadian tanpa ada perasaan sedikit pun di situ? Misalkan, di kelas 4 SD, saya mengalami peristiwa di mana saya dikira mengubah nilai rapot. Karena memang dari angka rapotnya dulu kan dapat rapot tuh, pakai tulisan tangan tuh. Pak gurunya, saya masih ingat nama Pak gurunya juga sama ingat, kemudian siapa-siapa yang menuduh itu, saya masih ingat betul. Di kelasnya mana, lokasinya di mana, tempatnya di mana, posisi saya ada di mana, kemudian mereka mengatakan apa gitu, saya ingat betul. Dan saya melihat diri saya waktu itu menangis. Dan saya pengen dipahami, pengen dimengerti, nggak mau disalahkan karena ini bukan yang salah saya. Sampai waktu itu saya ketemu dengan Bapak Guru untuk menyatakan, Pak, ini saya nggak mengubah, tapi kenapa teman-teman saya membuat saya dituduh mengubah. Dan saya ingat betul kejadian itu dalam masa bahwa saya sungguh-sungguh sangat putus asa. Sehingga itu masuk dalam perasaan yang menyedihkan. Mengingat masa itu sekarang ini saya melihatnya sebagai melihat saja. Kejadian sebagai kejadian. Saya bisa melihat diri saya yang nangis di situ. Saya melihat diri saya yang berontak tapi nggak bisa melakukan apapun. Kelas 4 SD. Saya ingat betul waktu itu. Nah, itu dalam meja fakta, meja sejarah kehidupan saya, maka ketika saya letakkan ya itu udah sebagai titik peristiwa aja. Di tahun berapa, kejadiannya apa, gitu selesai di situ. Dan kalau saya mengingat waktu itu mengingat kejadian itu saya masih menangis. Masih menangis. Tapi kini enggak lagi. Udah ya itu memang kejadian sebagai kejadian. Lalu saya bisa menemukan makna apa di balik cerita itu. Tapi udah nggak lengket lagi dengan pengalaman itu. Nah, teman-teman yang punya pengalaman luka-luka batin atau luka-luka batin atau mental block atau perasaan yang tidak memberdayakan, ketika mengingat cerita tertentu, itu seolah-olah masih terhubung di sana. Sehingga perasaannya juga perasaan tidak memberdayakan atau bahkan memperdayakan. Jadi kalau mengingat peristiwa itu, maka pengalaman yang dirasakan bahkan saat ini ketika menceritakan itu bisa jadi masih sangat emosional. Dan kita belajar sedikit demi sedikit untuk membuat jarak antara apa yang kejadian di masa lalu dengan kondisiku sekarang ini. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan teman-teman yang mengalami proses jurnal bersyukur tentu saja bisa merasakan ini, merasakan perubahan ketika melihat kejadian sebagai kejadian di masa lampau dengan apa yang terjadi sebelum menjalani proses jurnal bersyukur. Dan bagi teman-teman yang masih mengalami hukuman yang
hubungan yang begitu lengketnya, boleh tuliskan di komen di WA saja, untuk bagaimana kita lalu sedikit demi sedikit dan lalu melepaskan kemelekatan kita kepada pengalaman-pengalaman di masa lampau. Melepaskan bukan berarti Anda nggak bisa mengakses ya. Melepaskan bukan berarti Anda melupakan, bukan. Bukan berarti juga Anda membuang. Enggak. Ini justru menjadi kekayaan kita. Menjadi kekayaan kita bahwa kita pernah ada dalam masa-masa yang demikian. Kita pernah ada masa-masa yang demikian. Dan itu pasti, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada dalam rancangan yang skenario luar biasa besar. Maka mari kita menerima semuanya itu dan menimba pengalaman-pengalaman ini, pesan-pesannya dalam kehidupan kita keseharian yang sekarang. Topik kita tentang memilih percaya. Dan kalau kita masih mempercayai bahwa saya tidak akan bisa berubah, maka betul Anda juga menemukan bahwa memang tidak bisa berubah. Dan menemukan bahwa sakit hati itu akan tetap ada di sana. Bahwasanya ada seseorang yang oleh karena sakit hati, kemudian bisa menemukan kekayaan yang luar biasa sebagai cara untuk membalas dendam. Cek motifnya. Nanti juga akan menemukan kekosongan itu lagi. Kekosongan bahwa setelah aku menemukan semuanya ini, mendapatkan semuanya ini, apa yang lalu bisa aku dapatkan? Namun demikian, baiklah kiranya kita semua mengalami pengalaman ini. Artinya mengalami itu tidak hanya terjadi di dalam pikiran kita. Oh, jadi nanti ketika saya setelah bisa membalas dendam ini, nanti saya juga akan sedemikian lagi ya, balik lagi ya. Nah, kalau sampai kepada pemahaman itu, lalu meredakan seluruh cara kita untuk menyelesaikan dendam itu dengan cara yang lebih positif, good. Artinya kita memiliki pilihan untuk melakukan dengan cara yang lain. Ketika seseorang memperlakukan Anda dengan cara yang menyakitkan, pilihannya di kita untuk membalas itu. Apakah kita akan membalas dengan cara yang menyakitkan atau kita membalas dengan mendoakan? Itu pilihan. Oke. Sebentar, saya baca ada komen. Oke, 1 Agustus jam berapa ya? 1 Agustus jam berapa ya? Karena saya live 4B-nya jam 18.30. Jam 19, Bunda. Jam 19, Bunda. Acara untuk batch pertama, Dunia Keajaiban Bersyukur, kursus bersyukur, batch pertama, fundamental, itu jam 7 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Karena ada yang dari Indonesia bagian Timur dan juga ada Indonesia bagian Tengah. Jadi kita mulainya jam 7 dan berharap bisa berlangsung selama 30 menit saja. 30 menit saja untuk menjelaskan aturan mainnya, bagaimana cara kita melakukan. Karena ini kan sesi pertama, batch pertama, fundamental, bersyukur. Agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Perbedaannya bukan lebih kompleks, tetapi justru lebih sederhana. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah melakukan jurnal bersyukur, ini justru malah semakin fundamental, semakin mengurangi dari porsi yang di awal kita latihan. Justru kita selama 30 hari hanya akan ada 1 tahap saja. Hanya akan ada 1 tahap. Dari 4 tahap itu, hanya ada 1 tahap. Kenapa hanya akan ada 1 tahap? Kita akan masuk ke dalam kedalaman dalam prosesnya. Kita akan masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam. Supaya
teman-teman semakin mendapatkan keuntungan untuk kehidupan keseharian. Untuk kehidupan keseharian. Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan juga teman-teman, setelah saya menemukan 60 hari, bahkan ada yang 100 hari, ada juga yang sudah 500 hari, ada juga yang sudah 2000 hari, terus berlanjut. Di teman-teman yang melampaui 1000 hari pasti sudah menemukan banyak hal, termasuk ada 8 area yang ditemukan. Nah, teman-teman yang baru mulai mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu, 2 tahunan yang lalu, kan masih dicampur. Dan sekarang banyak sekali pertanyaan tentang, loh, setelah saya bisa melakukan ini, apa yang bisa saya lakukan lagi gitu loh. Nah, kalau teman-teman yang dulu di awal karena lumayan intens untuk pendampingan, dan itu juga proses pembelajaran diri saya sendiri, maka saya memasuki area-area yang menjadi perhatian. Area keuangan misalnya, itu awalnya tidak menjadi perhatian dari jurnal bersyukur, karena di awalnya lebih banyak pada proses pemberdayaan diri lepas dari pengalaman-pengalaman yang tidak memberdayakan. Kita sering menyebutnya luka-luka batin, kemudian menyebutnya dengan sebutan mental block, kemudian pengalaman yang menyakitkan atau apapun itu. Jadi jurnal bersyukur di tahap awal itu membuat netral saja bahwa melihat kejadian sebagai kejadian, dan mensyukuri kejadian hari ini sebagai hari ini. Dan ketika itu terjadi semakin banyak bersyukur, maka ingatan tentang bersyukur akan jauh lebih banyak, kemudian perlahan-lahan akan menepis, sebutannya menepis ya, menepis memori-memori yang lainnya untuk jauh lah ya. Kan lapisan-lapisan tuh. Kalau lapisan hariannya kita itu bersyukur, maka kita akan menjadi semakin mudah melihat sisi positif, sisi baik dari setiap pengalaman. Jadi, itu tahap awal dulu ketika kita ngomong tentang bersyukur. Nah, bulan-bulan terakhir ini teman-teman yang mengikuti jurnal bersyukur nampaknya menemukan gairah yang luar biasa, menemukan passion yang bertumbuh oleh karena melalui jurnal bersyukur ini, maka mendorong program ini untuk masuk ke kedalaman. Dan itu juga nanti akan teman-teman yang di tahap awal memulai, itu akan jauh lebih bisa masuk kepada prosesnya dan untuk apa dan kenapanya. Juga membuka untuk teman-teman yang dulu sudah ikut, boleh juga ikut lagi, tetap berbayar. Bukan saja kalau yang, wah saya dulu udah ikut dan dulu nggak bayar, kok malah sekarang berbayar. Ada ceritanya tentang ini, juga cerita tentang masukan-masukan tentang hubungan-hubungan kita dengan salah satunya dengan keuangan, hubungan kita dengan relationship, hubungan kita dengan karir juga, dengan pekerjaan juga, dengan spiritualitas, dengan hobi atau kesenangan, dengan pelayanan. Nah, ada 8 area yang nanti lalu menjadi fokus kita. Sumber utama dasarnya adalah bersyukur itu. Bersyukur mungkin memang tidak langsung menuju kepada menyelesaikan masalah-masalah itu. Namun setelah dalam prosesnya kita berjumpa dengan peserta, kita berdiskusi, kemudian masuk dalam tahapan konselingnya dan mentoringnya, itu menjadi menarik dan ternyata memang bisa mengkhusus pada hal-hal yang kita ingin tumbuh kembangkan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan itu amazing karena membuka juga cerita-cerita atau buku-buku pemahaman tentang hukum-hukum semesta ya. Menabur, menuai, kemudian
memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, itu kan sekalipun kita disakiti, tapi kan kita ingin diperlakukan yang baik, maka apa yang kita lakukan tetap melakukan orang dengan baik. Setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan dengan baik secara fisik, ya kita bisa mendoakan. Dan kita bisa lalu sampai pada tahapan intuitif, bisa memiliki welas asih, sehingga kita justru bisa menyayangi orang yang tidak senang dengan kita atau memperlakukan kita dengan tidak baik. Karena apa? Karena kita memahami bahwa sejatinya yang diminta itu bukan yang itu, tetapi ekspresi yang diminta, ekspresi yang dilakukan adalah dengan cara yang demikian. Kita akan mengenali itu nanti di tahapan-tahapan selanjutnya. Kita juga bisa mengenali ketika kita diperlakukan tidak adil, setidaknya ada 4 perilaku yang bisa muncul. Yang pertama, misalnya, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bisa saja lalu menyerang, agresif, menyerang. Karena apa? Dia tidak adil dengan saya juga bisa melakukan perlawanan. Agresif. Atau kita menjadi pasif. Artinya, ya karena kita nggak berani, maka kita diam saja. Bukan atas pilihan, tapi oleh karena kita memang nggak mampu. Karena kita nggak mampu. Yang kemudian kita bisa menjadi pasif agresif. Kenapa bisa menjadi pasif agresif? Kalau saya langsung melawan beliau, saya nggak berani. Karena apa? Dia jauh lebih kuat, temannya juga lebih banyak, dan lebih terkenal lagi kan. Maka saya melakukan dengan cara yang pasif agresif. Pasif, tidak langsung kepada orang yang melukai saya, tetapi dengan cara-cara mengkondisikan. Rumor, menjelekkan nama baik, gosip, itu bagian dari pasif agresif. Tindakan yang pasif tapi agresif. Atau pilihan yang ketiga adalah asertif. Menyadari dan memiliki kesadaran untuk membalas dengan cara yang lebih dewasa, lebih asertif. Nah, ini juga bentuk pengenalan juga, model bentuk pengenalan juga. Dan saya bersyukur bahwa teman-teman yang mengalami jurnal bersyukur terdorong untuk memiliki empati, terdorong untuk mensyukuri, terdorong untuk melihat sisi baik, terdorong untuk melihat hal-hal positif. Dan sungguh menarik ketika di dalam sebuah komunitas, ketika membuat sebuah fakta sejarah, ketika membuat histori, peta kehidupan, dan menuliskan beberapa pengalaman-pengalaman dengan orang tua beliau, menyatakan bahwa dulu saya dibenihkan pada masa ini, di usia begini, dan saya sakit hati diberlakukan kayak gitu. Itu di awalnya waktu beliau menceritakan itu sambil menangis, dan terlihat sekali bahwa masih ada perasaan terikat di sana. Lumrah, normal, dan wajar. Karena apa? Karena itu memang sungguh dirasakan. Dan seolah-olah cara menangisnya aja kita bisa melihat beliau, itu seolah waktu di masa kecil itu. Di usia yang masih kecil itu cara menangisnya demikian juga. Seolah-olah seluruh badannya itu kembali ke pengalaman masa lampau ketika beliau merasa diperlakukan tidak baik. Di satu sisi, ada juga seseorang yang menceritakan itu sebagai cerita saja, bahwa dulu saya pernah dibeginikan. Dan saya memilih untuk akhirnya menyadari bahwa itu adalah cara mama membesarkan saya. Dan bisa jadi itu adalah satu-satunya referensi yang dimiliki untuk membesarkan saya dengan cara dibegitukan. Saya masih ingat kata-kata yang meluncur dari mulut mama saya. Gitu kan. Dan dan itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Namun kalau kita memahami di balik itu bahwa sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang yang terdalam, dan karena ada hambatan untuk membagikannya, sehingga yang muncul adalah sebuah perilaku yang tidak seperti yang diharapkan atau di dalam impian.
maunya saya membagikannya itu dengan cara seperti ini. Tapi kondisinya sangat tidak memungkinkan dan pilihan yang saya pilih adalah menarik anak itu keluar dari tempat tidur lalu cek 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 gitu. Dan usut punya usut memang itu juga cara yang dilakukan mamanya pada saat dulu beliau masa kecil. Di sesi-sesi parenting ini sering saya ungkapkan untuk memberikan gambaran bahwa setiap anak itu memiliki sakit hati dari pengalaman orang tuanya. Artinya setiap anak itu pasti mengalami sakit hati atau luka-luka batin dari pengalaman bersama orang tua. Entah itu dengan pengalaman yang diperlakukan dengan cara kasar dalam tanda kutip, atau justru kelemah lembutan. Itu juga bisa. Artinya begini, saya nggak pernah ditegur, saya didimin saja gitu loh. Sehingga saya jadi seperti ini. Sama juga, itu juga memiliki dampak. Di waktu itu, di waktu kecil, masa itu memang bukan merupakan sebuah luka-luka batin. Bukan merupakan sebuah peristiwa yang diingat betul. Tetapi ketika di titik tertentu, ketika sekarang beliau, seseorang ini merasakan bahwa kenapa saya nggak fight gitu. Kenapa saya mudah patah gitu. Nah itu bisa lalu merujuk pada pengalaman di masa dulu, kemudian menyalahkan, kenapa sih dulu saya nggak dibeginiin gitu. Kenapa sih dulu saya nggak dibeginiin. Salah juga. Dan kita bisa merunut juga, kenapa orang tua mau memperlakukan seperti itu? Ya bisa jadi juga oleh karena kasih sayang itu. Maka cara itu dipilih untuk membesarkan kita. Dan yang menarik dari semua itu, ketika kita mendapatkan kesadaran seperti sekarang ini, maka kita bisa melihat masa lalu itu sebagai kejadian. Lalu kita bisa mengampuni masa lalu, menerima keadaan masa lalu, dan hidup dengan keadaan sekarang, menerima apapun yang sudah pernah dilakukan kepada kita, entah itu yang secara fisik menyakitkan, entah itu yang secara hati, perasaan menyakitkan, entah itu pengabaian, entah itu bukan perhatian, apapun itu sebagai kejadian, kejadian. Kejadian sebagai kejadian. Lalu kita bisa memaknai di kondisi yang sekarang ini. Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman itu? Kenapa kita masuk kepada cerita yang ini? Oke, itu sebagai ilustrasi ya. Kemudian, waduh, aku live-nya sekitar 1 jam ya. Udah gampang. Nanti kan tinggal, kalau nggak private ya tinggal dilihat videonya juga bisa. Selalu ada cara. Selalu ada cara. Oke. Bisa. Bunda, bisa Bunda. Tenang. Wah, ada Coach RG. Ada Coach Doni, ada Vivian Tisinaga, ada Hubertus Ararat. Ini malah munculnya selalu malam. Kalau siang-siang nggak muncul atau sore-sore nggak muncul. Kalau malam malah muncul. Oke, jadi kembali ke topik memilih percaya. Nah, setelah kondisi apapun yang kita alami, kita lalui, maka kondisi apapun, bahkan setelah mengalami kondisi apapun, diperlakukan tidak baik, luka-luka batin, kegagalan, jatuh, malu, pengalaman-pengalaman yang tidak memberdayakan itu, ya mari kita terima sebagai kejadian. Lalu kita belajar dan menemukan nilai-nilai apa di sana. Intinya sih sebenarnya kayaknya itu deh. Bahwa kita melalui pengalaman-pengalaman itu dihantar untuk mengenali nilai-nilai apa yang kita pegang. Dan sebagian besar dari kita memegang nilai-nilai itu sampai menemukan diri dalam kesadaran yang sekarang ini. Nilai-nilai itu dipegang dan itu nampak terlihat jelas. Nampak terlihat jelas, itu kan kelihatan semua. Dalam kehidupan keseharian. Betapa
seseorang menyatakan bahwa saya memegang nilai-nilai harmonisasi. Dan ketika di dalam bisnis, nilai-nilai harmonisasi bisa berjalan? Bisa. Bisa. Yang menarik dari bisa itu, ketika kita bisa menginstall nilai baru, yang memang lebih cocok ketika kita di tahap awal membangun jaringan. Di tahap awal membangun network. Di tahap awal membangun bisnis. Di tahap awal membangun bisnis, mungkin nilai-nilai yang kita pegang adalah inovasi bisa jadi. Atau nilai-nilai freedom bisa jadi. Nilai-nilai victory, kekuatan. Menyebarkan informasi kemana-mana. Itu kan nilai-nilai, kalau nilai harmonisasi sedari awal diletakkan untuk memulai, mungkin ya bisa juga. Cuma pasti progresnya akan berbeda. Dan mengenali nilai-nilai dalam 8 area ini, itu dalam prosesnya kita sungguh-sungguh akan amazing. Ternyata untuk yang ini saya harus install tertentu nih. Ternyata untuk yang di sini itu nilai apa yang harus saya miliki. Nah, kemarin waktu itu ada yang bertanya, berarti kita harus pelin-pelan dong? Enggak. Ini bukan masalah pelin-pelan, tetapi kita sanggup melihat diri kita, sanggup mengerti dan menyadari di mana posisi kita. Nah, contoh, sebagai seorang pembelajar, tentu saja saya juga menyiapkan diri untuk belajar dimanapun. Pada saat saya mendapati bahwa guru saya, mentor saya, itu usianya masih belasan. Dan mengajarkan tentang bagaimana membangun YouTube yang bisa memiliki subscriber, dilihat sejumlah orang dalam waktu tertentu, maka ya saya isi gelas kosong. Saya empty my cup dan saya belajar, sungguh-sungguh belajar. Oh, berarti saya harus membuat ini, thumbnailnya apa, kemudian urutannya bagaimana gitu. Dan ternyata ini juga state-nya beda. Kondisinya itu beda. Saat saya menjadi guru, maka apa yang saya lakukan? Ya, menjadi guru. Saya mengajarkan. Saya memberikan informasi. Saya yang dalam hal ini tahu lebih duluan. Itu saya state-nya. Pada saat saya mau belajar, maka saya memang memiliki informasi itu. Tetapi itu menjadi background saja pada saat saya belajar. Dan saya melakukan itu. Karena state-nya beda. State pembelajar, state belajar. State mentor, state mentee. Coach sama coachee itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita tidak menyadari itu, kadang-kadang lalu campur-campur tuh. Dan menarik tuh kalau campur-campur. Kita mestinya bertanya, tapi kebalikannya malah mempertanyakan. Dan itu butuh pembelajaran, butuh pencerahan-pencerahan, butuh kesadaran-kesadaran. Dan no state judgment itu menjadi penting. Dan saya sering terjebak juga dalam hal-hal yang demikian. Maka mohon dengan sangat teman-teman mengingatkan bahwa saat ini atau sekarang ini posisi saya ada di mana, Anda di mana, atau suatu saat Anda di mana, saya di mana. Sering ya, atau kadang-kadang, sometimes, often, sometimes. Itu ketika ada masa tertentu peserta bertanya, kemudian saya memberikan pilihan untuk membuat keputusan. Loh, Pak Tri, saya itu bertanya meminta jawaban kok saya dikembalikan ke saya. Itu kan kadang-kadang gitu. Karena di titik tertentu saya merasakan bahwa ini modelnya mestinya nih Anda sudah memiliki sumber daya internal yang luar biasa. Nah, untuk mengambil sumber daya itu kenali masing-masing, nanti akan ketemu juga gitu. Nah, kalimat-kalimat itu kadang-kadang tidak pas, tidak tepat untuk teman-teman yang sudah
pusing, bingung, nggak ngerti mau ngapain, malah dikasih pertanyaan gitu. Nah, itu di situ boleh kita sharing-sharing, kita bagi-bagi. Oke, kita sambil ngopi dulu sebentar. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadi memilih percaya karena kita memang memiliki pilihan. Dan kita boleh menyadari bahwa aku nggak bisa melakukan apapun karena aku nggak ada pilihan. Dan itu, kalaupun itu terjadi, milikilah kesadaran itu. Bahwa, oke, saya membuat keputusan ini karena dalam keadaan seperti ini saya tidak bisa membuat keputusan. Dan saya menemukan diri saya dalam keadaan seperti itu. Kondisi saya memilih untuk tidak mengerjakan ini, memutuskan hubungan dengan WA ini dengan kesadaran. Karena memiliki begitu banyak grup WA dan menemukan diri bahwa terengah-engah untuk menjawab ini, menjawab itu, menjawab ini, menjawab itu. Sementara ada area lain yang membutuhkan perhatian. Maka di sini kita sungguh-sungguh dibutuhkan kesadaran dan penerimaan diri. Dan nanti kita juga akan menemukan bahwa kita harus berani membuat keputusan untuk menyatakan diri bahwa aku membuat komitmen ini kepada seseorang, menyatakan komitmen ini kepada kelompok atau grup atau komunitas, ini yang harus saya lakukan. Nah, kata harus dihapuslah. Ini yang saya pilih untuk saya lakukan. Dan oleh karena saya memutuskan memilih ini, maka ada beberapa hal yang harus saya sesuaikan. Dan percayalah dan yakinlah, kelompok teman-teman yang Anda ajak berdiskusi itu akan memberikan sebuah respect karena Anda, karena kita, karena saya itu mau meletakkan semua ini dengan cara yang benar. Saya sudah mengecek untuk diri saya pribadi berapa grup WA yang saya ikuti dan itu teman-teman baik semua. Itu teman-teman baik semuanya. Itu orang-orang baik, pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan menyadari bahwa kita hanya memiliki 24 jam. Kita hanya memiliki 24 jam. Dan kita memiliki area-area yang harus kita kerjakan. Kita bertanggung jawab pada orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Maka berani membuat keputusan. Berani membuat keputusan. Tentu saja ini juga butuh latihan. Ingat, prosesnya bukan pada nyaman tidak nyaman. Nyaman tidak nyaman itu akan dites, dicek setelah keselarasan dulu. Ketika kita selaras, tapi nggak nyaman, ya nggak apa-apa, yang penting selaras dulu. Lama-lama nanti akan ada masa untuk yang tidak nyaman itu bergerak menuju ke spektrumnya bandul yang nyaman. Karena Pak, ini tubuh kita itu memang manusia, kita itu manusia pembiasaan. Manusia pembiasaan. Dan nyaman tidak nyaman itu juga bisa menjadi pengingat juga, menjadi pengingat juga. Tapi bukan itu ukuran kita, bukan itu ukuran kita bertumbuh, bukan nyaman dan tidak nyamannya. Keselarasan lebih tepatnya. Keselarasan antara area-area yang kita miliki dan bertumbuh berkembang bersamanya. Materi ini secara khusus nanti akan dibahas di Passion Calling. Materi akan dibahas di Passion Calling yang menghubungkan antara passion tentang spirit yang kita miliki, yang ketika kita menemukannya, kita lalu menjadi becoming unstoppable. Kemudian kita justru ketika mendapat tantangan, malah justru bertumbuh dan berkembang, lalu mengambil kewajiban sebagai tanggung jawab,
lalu menemukan pengalaman-pengalaman, karena hidup kita itu jauh melampaui dari kewajiban-kewajiban, melampaui dari kesenangan-kesenangan, melampaui dari kenyamanan-kenyamanan. Ada yang jauh lebih kuat yang kita miliki. Passion, calling, gairah, dan panggilan. Sudah 12, 23, 20, maka saya akan menghentikan sesi ini karena waktu tinggal 30 menit lagi. Waktu tinggal 30 menit lagi buat saya menyelesaikan satu artikel yang harus saya kirim malam hari ini. Dan mohon juga dukungannya, semoga buku tulisan kami bersama rekan-rekan ini selesai dan juga bisa berdampak atau setidaknya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua tentang pengembangan diri. Ya, kita tunggu prosesnya. Ini tentang bagaimana, itu nanti aja deh. Ya, itu nanti aja. Sekarang kita selesaikan sesi hari ini. Terima kasih. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih. Tanggal 12 Agustus nanti akan siaran di salah satu titik jam 17.05 sore. Dan nanti informasinya akan menyusul. Saya juga mohon doanya juga, mohon supportnya juga. Semoga dengan berada di salah satu channel tersebut bisa juga semakin memperluas dan menyebarkan dunia keajaiban bersyukur yang luar biasa ini, yang semua kita sejatinya sudah memiliki di dalamnya, tinggal mengakseskannya saja dan menemukan benih-benih yang luar biasa dalam diri kita semuanya. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apalagi yang akan kita jumpai di akhir hari ini dan esok pagi serta esok yang lain. Terima kasih.